Perkenalkan, nama saya Niko Bangaura Saradewi, nomor absen 26. Perkenalkan, nama saya Nima Desitri Yulisartiningsih, absen 31. Perkenalkan, nama saya Naagung Isna Dewi, absen 1. Perkenalkan, nama saya Nikita Vini Yonita, nomor absen 22. Perkenalkan, nama saya Nika Denhana Aprilia, absen 23. Pada kesempatan yang baik ini, kami akan mewawancara beberapa guru, siswa, dan juga pegawai kantin mengenai program kerja dari Bapak Prabowo. Saksikan terus! Bye! Baik, terima kasih Bu Puji atas kesempatannya. Di sini saya bertanya tentang program makan gratis dari Bapak Prabowo. Menurut Ibu, apa sih harapan Ibu tentang program makan gratis dari Bapak Prabowo? Ya, kalau boleh jujur, saya belum berharap banyak untuk program ini kayak gitu. Tapi ya semoga aja program ini berjalan dengan baik dan sesuai dengan Menurut Bapak Ibu, di mana sih letak kekurangan dari program Bapak Prabowo? Menurut saya kekurangannya itu di kurang rincinya ya untuk kegiatan ini. Pertama, kita harus makan apa, dengan budget berapa, terus kandungan gizinya itu apa, di jam berapa, gitu. Itu aja sih yang membingungkan menurut saya. Takutnya tidak tepat sasaran. Menurut Ibu juga, kapan sih program makanan gratis ini waktunya yang pas itu kapan sih? Kalau menurut saya, kapan dilaksanakannya apa di waktu makannya nih? Waktu dilaksanakannya, menurut Ibu yang kapan pasnya itu? Kapan pasnya? Karena kebetulan ini kan kita punya yang namanya tahun ajaran baru ya. Kalau misalnya saya yang pas itu, ya nanti sesuai ajaran atau ajaran baru kemudian Juni atau Juli, karena biar sekalian ikut merasakan semua, jadi tidak di pertengahan kayak gitu. Juga menurut Bapak Ibu, siapa yang dirugikan dalam program Bapak Prabowo yang makan gratis ini? Menurut saya tidak ada yang merugikan. Kalau misalnya sasarannya ke siswa, ya siswa juga ikut merasakan. Dan kalau misalnya ke guru, kalau guru pun dapat, juga guru juga harus merasakan. Nah, kalau misalnya di sekolah ada pihak kantin, saya rasa itu tidak dirugikan juga. Mungkin bakalan ada kerjasama mungkin dengan pihak kantin terkait pemberian distribusi makan siang. Menurut Ibu juga, bagaimana cara mengatasi program makan gratis agar tidak merugikan pihak manapun? Lebih di tepat sasarannya sih, ditegasin lagi, dirinciin lagi siapa yang dapat, siapa yang menerima. Terima kasih ya Bu atas informasinya. Terkait beberapa pertanyaan. Yang pertama, apa harapan Bapak tentang program makan gratis dari Bapak Prabowo? Apa namanya nih? Keinginan Bapak program makan gratis ini berjalan dengan baik dan berikan terus mahasiswa. Lalu yang kedua, menurut Bapak, di mana letak kekurangan pada program Bapak Prabowo ini? Kekurangannya untuk anggaran dan apakah semua akan diberikan? Apakah cukup atau tidak, itu aja kekurangan anggaran. Karena kan kalau anggaran itu kan orang Indonesia jangan sampai diberikan. Pasti akan membutuhkan anggaran dan efektif dan kebutuhan di situ akan tercukupi untuk tidak. Ketiga, menurut Bapak, dengan adanya program makan gratis ini yang dari Bapak Prabowo, kapan sih waktu yang pas untuk dilaksanakan? Kalau dilaksanakan untuk hari atau jam? Kalau yang paling pas banget untuk dilaksanakan program ini? Untuk harinya itu setiap hari pada saat jam makan siang. Lalu saya izin bertanya juga Bapak, menurut Bapak, siapa sih yang paling dirugikan dalam program kerja Bapak Prabowo? Kalau yang dirugikan itu pasti tim. Sesuatu yang berjualan di sekolah. Itu sih yang dirugikan pasti. Karena kan kalau ada yang gratis pasti siswa itu jarang dengan berkumpul. Mengapa menurut Bapak itu dirugikan? Nah itu karena kan makan siswa diberikan waktu gratis, otomatis hasilnya dari karena ada gratis siswa itu pasti akan ringan untuk bergantung. Baik, ini untuk pertanyaan terakhir Bapak, bagaimana sih cara mengatasi program makan gratis ini agar tidak merugikan pihak mana?
Oke, kalau terima kasih kedepannya untuk pemerintah bekerja sama dengan bantuan atau pihak yang orang yang berjualan. Jadi kan dia yang menjadi itu biar semua jalan. Baik, terima kasih jawabannya. Apa harapan Bapak tentang program makan gratis dari Bapak Prabowo ini? Menurut Tiang sih seharusnya dimusyawarahkan dulu karena program bagus untuk, menurut saya sih bagus untuk anak TK, SD dan SMP. Dia masih bisa untuk menerima makanan yang maksudnya yang bergizi dari pemerintah sih, setuju aja. Ya not bad sih untuk masalah itu. Yang kedua, menurut Bapak, di mana letak kekurangan pada program Bapak Prabowo ini? Tergantung sih menerimanya orang yang tepat atau tidak. Menurut Bapak, dengan adanya program makan gratis dari Bapak Prabowo, kapan waktu yang pas untuk dilangsungkan? Waktu yang pas itu sih kapan aja sih, tergantung pemerintah ya. Cuma apakah yang menerima itu pantas atau tidak untuk program makan gratis dari pemerintah? Siapa yang dirugikan dalam program makan gratis dari Bapak Prabowo ini? Kalau masalah dirugikan, yang sebagai orang yang bekerja di kantin sangat dirugikan. Kenapa? Dimana saya mencari yang namanya maksudnya usaha lagi, karena kalau dimatikan dengan makanan gratis, yang punya kantin kan jadinya nggak bisa jualan. Itu aja sih menurutnya. Mengapa menurut Bapak itu merugikan? Ya karena yang saya sebagai yang berjualan udah pasti dirugikan karena nggak bisa jualan lagi. Dan ya kalau kalau tepat, kalau bisa sih dimusyawarahkan lagi masalah makanan gratis itu apakah cocok untuk kalangan SMA, karena menurut yang sih SMA itu pasti memilih untuk makanan, benar nggak? Bagaimana cara mengatasi program makan gratis agar tidak merugikan pihak manapun? Kalau bisa dimusyawarahkan lagi, maksudnya dibicarakan apakah udah tepat untuk orang entah itu dari kalangan bawah, menengah atau ke atas, biar nggak salah untuk nggak salah menerimanya aja sih. Itu aja sih menurutnya. Terima kasih Bapak atas Atas waktunya. Di sini ada 5 pertanyaan yang harus dijawab. Dan yang pertama adalah, apa harapan Bapak atau Ibu tentang program makan gratis dari Bapak Prabowo ini? Terima kasih Dek. Bicara tentang program, mungkin saja selama kampanye sebelum dilakukan pemilihan itu ada program yang sekarang mungkin realisasinya kan dituntut sama rakyat gitu ya, sama sekolah, sama orang tua. Salah satunya kan program makan gratis gitu ya. Nah, sekarang Bapak ingin anggapi dulu sejauh mana makan gratis itu akan diberikan pagi, siang, atau sore, kan itu dulu. Kemudian menunya apa saja, jangan sampai nasi bungkus, nasinya saja atau apa. Itu pertanyaan dari Pak. Kan itu, makan gratis itu sangat perlu karena untuk meningkatkan gizi masyarakat, apalagi anak-anak TK, SD, mungkin SMP, nggak bisa SMA. Gitu ya, silakan lanjut. Pertanyaan kedua, menurut Bapak di mana letak kekurangan pada program Bapak Prabowo ini? Setiap program pasti ada kekurangan, ada kelebihannya. Nanti kalau Prabowo setelah beliau jadi presiden akan memenuhi mungkin dia apapun program yang sudah dilontarkan kemarin akan dipenuhi, kan gitu. Nah sekarang yang Bapak ingin tahu efektif apa tidak pemberian itu. Kira-kira dari jenjang sekolah mana dulu? Apakah SMA dulu atau SD atau TK dulu? Nanti kekurangannya kan di situ dulu. Nah, tetapi kalau kelebihannya, beliau punya program untuk mensejahterakan pangan, untuk mensejahterakan masyarakat dengan memberikan makan gratis yang notabene itu makanan disiapkan oleh pemerintah. Itu kekurangannya mungkin sedikit, kelebihannya banyak. Ya, Pertanyaan ketiga, kapan menurut Bapak dengan adanya program makan gratis dari Bapak Prabowo ini waktu yang pas untuk dilangsungkan? nah,
kalau yang namanya makan gratis untuk meningkatkan kualitas pendidikan, makan pagi itu boleh bagus. Karena makan pagi energi digunakan untuk anak-anak bergerak untuk belajar di sekolah, sehingga kemampuan berpikir jangan diberikan makan siang, karena di rumah sudah makan pagi, berikan makan pagi supaya efektif pembinaan makanan itu gitu. Ya, oke, lanjut. Menurut Bapak, siapa yang dirugikan dalam program makan gratis ini dari Bapak Prabowo? Maksudnya kemudian kalau memang menggunakan anggaran dana perbelanjaan negara itu kosnya besar ya, karena rakyat Indonesia itu yang sekolah itu sekian juta gitu loh. Kalau itu dipenuhi dengan anggaran negara, artinya negara yang dirugikan. Kalau menggunakan anggaran pribadi atau mungkin menggunakan alokasi dana yang sudah disiapkan begitu, ya yang dirugikan itu tidak ada gitu loh. Tapi kalau menggunakan anggaran negara sepenuhnya ke situ, sehingga di sektor lain jadi terhambat, itu ya, itu kan tergantung dari penggunaan dana itu. Oke, Menurut Bapak, bagaimana cara mengatasi program makan gratis agar tidak merugikan pihak manapun? sekarang efektif dan tidaknya dulu, kapan akan diberikan ini kan dulu. Kalau emang segera akan diberikan, beliau sudah punya rancangannya. Dana dari mana, kemudian berapa biayanya, sekup mana yang akan diberikan duluan dan lain sebagainya. Masalah kalau kerugian kita nggak bisa bicara kerugian. Mudah-mudahan realisasinya segera sehingga bermanfaat untuk bangsa Indonesia. Itu aja. Itu aja dari Bapak. Apa harapanmu tentang program makan gratis dari Pak Prabowo ini? Ya harapannya pasti bisa terlaksana dong, biar saya itu bisa menghemat betul juga. Selain itu biar saya juga nggak capek-capek jalan ke kantin, ya kita diam-diam aja dikasih makan kan pasti seru banget dong. Menurutmu, di mana letak kekurangan pada program makan Pak Prabowo ini? Mungkin nanti pas pendistribusian dana itu mungkin bakal agak kurang deh, kayak nggak bakal merata, itu mungkin kesulitannya. Menurutmu, dengan adanya program makan gratis ini dari Pak Prabowo, kapan waktu yang pas untuk dilangsungkan? Kalau bisa, bagusnya sekarang aja ya, soalnya kan lagi bokeh banget nih, baru kemarin aku habis lagi tur, uang titik kebetulan juga habis banget. Ya kalau bisa mulai dari sekarang aja. Oke, bagus. Menurutmu, siapa yang dirugikan dalam program makan gratis ini? Kalau menurut aku sendiri ya, nggak ada sih. Mengapa menurutmu itu merugikan mereka? Atau gimana? Karena tadi tidak ada pihak yang dirugikan, jadinya tidak perlu dijawab. Bagaimana cara mengatasi program makan gratis ini agar tidak merugikan pihak manapun? Yang pastinya adalah pengalokasian dana dengan baik, dan juga pengawasannya di sini adalah pengawasan di mana agar itu merata, dia tidak hanya pada satu tempat aja di kota-kota aja, tetapi harus dipastikan di desa juga dapat. Selain itu juga pendanaannya itu juga harus benar-benar rata, juga harus diawasi terus agar setiap di lembaga eksekutif yang ada di daerah-daerah itu menggunakannya dengan benar, dan juga harus saling mengawasi. Intinya kita harus saling care. Baik, terima kasih atas perhatian. Oke.